Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Sampurasun, Damang aturnuhun. Bapak. Alhamdulillah Alhamdulillah saya saya. ya. Alhamdulillah. Baik. Bapak mangga nih disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silahkan. Halo wargi Bandung, perkenalkan saya Hendrik Hermawan. Saat ini saya dinas di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo dan diamanahi menjadi Kasih Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Saya aktif dari Februari 2024 Baik. di Kelurahan Sukaraja memegang Ekbank LH ini gitu. Baik, jadi di sini dari Februari 2024 ya. Iya, Baik. Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ya. berbincang-bincang bareng kami di Skominfo Kota Bandung dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya seputar yang ada di Kelurahan Siap, Sukaraja. mangga, mangga. Tapi sebelum itu Bapak mohon kiranya bisa dijelaskan dulu nih profil dari Kelurahan Sukaraja. Silahkan. Ya, kalau untuk Kelurahan Sukaraja itu ada luas wilayahnya 132 hektar dan di sebelah barat itu berbatasan dengan Kecamatan Cimahi. Nah, jadi si Sukaraja ini, Kelurahan Sukaraja ini adalah ujung baratnya Kota Bandung. Jadi memang perbatasan dengan Cimahi, di sebelah barat itu ada kelurahan, di sebelah selatan Cigugur, di sebelah barat Cibabat, di utara Pasir Kaliki, dan juga di sebelah timur ada Kelurahan Campaka. Jadi termasuk dulu sejarahnya itu memang sebagian besar wilayah dari Sukaraja ini adalah pengembangan dari Kelurahan Pasir Kaliki Cimahi. Oke. Sehingga memang karakteristik warganya akan sangat berbeda dengan kelurahan yang lain karena karakteristiknya peralihan antara warga di Kota Bandung dan warga Kota Cimahi. Betul. Dan kita ada 10 RW dan total ada 71 RT tersebar di Jalan Amir Mahmud ada 3 RW, RW 3, 4, dan 10, kemudian di Jalan Gunung Batu sampai nanti perbatasan di sungai yang ada sebelum menuju bandara. Nah, yang ke bawahnya Flyover Cibogo itu adalah batasnya. Oke. Itu ada RW 6, 5, 7, 8, dan 9, dan 2 di Jalan Gunung Batu. Secara umum mungkin seperti itu Baik. kondisinya. Berarti totalnya jumlah penduduknya berapa Pak? Ada 20.736. Wow, 20.000. Ya, dengan kakak sekitar 6.535 dan itu berimbang, Mbak, laki-laki dan perempuannya teh di 10 ribuan. Kalau untuk perempuannya 10.274 dan untuk laki-lakinya 10.627. Wow, berarti memang Jadi cukup padat padat juga sekali, ya Pak ya, ya padat padat, sekali ya. betul. Betul, pemukiman di sini apalagi ini kan mungkin kalau wargi Bandung bingung atau sebelah mana sih Kelurahan Sukaraja atau gitu. Nah, Jadi betul. mungkin beberapa orang mengenalnya ini Cimahi ya Pak ya. Betul, malahan mah disebutnya kadang Cimindi. Cimindi Karena betul. memang tepat di seberang itu ada wilayah yang memang wilayah Pasar Cimindi di seberang itu, sehingga ketika mungkin orang akan mengenalnya Flyover Cimindi. Iya, betul Nah, betul. sehingga mainstreamnya ini adalah wilayah Cimindi gitu. Cimindi. Oh, Padahal ini ini flyover Cimindi ya Pak? iya Flyover Cimindi. Oh, Nah, iya ini iya iya. ya umumnya orang akan berkata seperti itu. Ini memang sih cukup terlihat padat ya kalau misalnya kita memang hanya melewat saja juga oh terlihat gitu. Ya, apalagi dengan trafficnya Gunung Batu yang Betul ya. sering muncul di medsos juga kan. Betul betul. Cimindi Core sekarang lagi tren ya. Cimindi Core betul. Nah, Padat sekali. Bapak, ya di sini kita Bapak akan mengangkat isu yang sedang bisa Ya, dibilang panas kembali Bapak ya iya atau betul, happening betul. kembali gitu. Iya, Terkait sampah Bapak. Nah, di Kelurahan mohon maaf kok jadi Cimindi tuh saya. kan. Di Kelurahan Sukaraja sendiri nih Pak. Apakah sudah termasuk kawasan bebas sampah Pak? Dan ini langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan nih agar bisa menjadi kawasan bebas sampah? Sebetulnya di kita itu ada berawal dari tahun kemarin ya, waktu musibah kebakaran di TPA Seri Oh Mukti, iya. dan kebetulan di sini ada di RW 1, di RW 1 yang saat ini sudah terlepas dari DLH terkait dengan pengelolaan sampah, makanya sudah mendapat status RW bebas sampah. Nah, di RW 1 ini warganya sudah aktif memilah dan juga dari jajaran pengurus juga sudah
tidak ada retribusi yang dibayar ke DLH karena mereka sudah tidak ada sampah yang dibuang ke TPS. Nah, langkah awalnya yang pertama itu kita semua stakeholder yang terlibat, ada RW, RT, kemudian warga, dan juga ada beberapa tokoh masyarakat, bahkan di RW 1 ini kan ada rumah almarhum mantan wali kota, Pak Oded, jadi memang sangat support sekali dan itu kemudian menjadi ragi lah istilahnya buat warga sekitar memang sangat proaktif dalam pemilahan sampah. Akhirnya di awal tahun 2024 mereka sudah mendapatkan SK bebas sampah. Nah, di mana kebetulan secara topografis, secara kewilayahan memang di sana itu ada lahan aset Pemprov. Ada aset Pemprov sekitar 400 sampai 600 meter persegi yang itu belum dimanfaatkan oleh Pemprov dan akhirnya kita coba di sana untuk pemilahan sampah. Di antaranya ada 9 unit maggot karena kemarin waktu akhir tahun kan kita ada pengelolaan sampah dengan budidaya maggot itu di RW yang lain terkendala dengan lahan karena ya seperti tadi Mbak juga sampaikan lahannya sangat padat dan memang ruang spasial yang terbukanya sangat-sangat minim gitu sehingga semua 9 unit itu kita tempatkan di RW 1 tersebut. Selain itu juga kita ada komposter bantuan dari dinas, kemudian juga ada bata terawang dan kita juga mencoba open windrow. Nah, di lahan tersebut juga sebenarnya ini jangka panjangnya kami sudah menamakan lokasi ini SPST, Sentra Pengelolaan Sampah Terpadu, dan aspirasi dari warga, mereka pengen menamakannya SPST Legoksono, karena memang dia agak ngelegok gitu di ujung wilayah kelurahan dan itu berbatasan dengan Kelurahan Campaka. Dan memang antusias dari warga sendiri, alhamdulillah setelah prosesnya ketika darurat itu dari mulai Pak Lurah, Pak Seklur, Kasih Ekbang, Kasih Kaso semua turun dan alhamdulillah mereka bersedia dan itu berjalan Bu sampai si Bu RT itu ada setiap hari dia ada penarikan sampah organik gitu. Jadi dia keliling sampah organik sama organik ditarik gitu dan itu alhamdulillah sampai sekarang bahkan dengan saat ini kan kita ditargetkan untuk 600 kg organik harus bisa kita olah sendiri tanpa kita buang ke TPS. Itu 600 dari 10 RW itu sudah berhasil kami kumpulkan dan itu diolah di RW 1 untuk organiknya untuk ke maggot itu dan nanti yang tidak bisa di maggot kita open windrow terus ada bata terawang, ada komposter juga. Nah, nanti tuh si pupuk-pupuknya di sana juga kemarin menjadi dari kota itu kan ada program inflasi ya penanganan inflasi kita fokuskan di sana karena ada buruan sayanya juga. Dan memang berbicara sampah ini sebenarnya kan bukan hanya masalah struktural sebenarnya kan masalah kultural gitu bahwa kita memang tidak bisa hanya 1-2 hari untuk melubah perilaku orang yang sudah bertahun-tahun biasa buang sampah dia benar-benar membuang gitu. Nah, makanya karena sampah itu sendiri kan bukan harus dihilangkan tapi kita kelola. Nah, karena sampah pasti akan ada selama manusia itu belum menjadi sampah gitu. Belum dikubur pasti orang bakal nyampah. Betul. Nah, makanya harus pendekatannya itu kita jelaskan ke warga, Bu, kalau Ibu tidak dipilah nih, minimal ketika kejadian kemarin, nah itu jadi ya teknik sehari-harinya seperti itu, Bu. Minimal ketika kejadian kemarin kita ada terhambat misalnya kan sampai 2-3 malam truk buang ke TPA Sarimukni. Minimal ketika sampah organiknya sudah tidak ada itu tidak terlalu menimbulkan polusi udara, tidak bau, tidak banyak lalat, tidak banyak pilatung ketika sampah organiknya sudah bisa kita amankan gitu. Betul. Seperti itu dan memang bukan berbicara hal yang mudah gitu. Bukan berbicara hal yang mudah ya artinya dan kita juga meyakini belum 100% warga memilah tapi kita antisipasi dengan ada kan dari Kota Bandung juga sudah ada dari APBD Mbak ada 4 orang pengelola sampah organik yang memang mereka concern fokus di pengelolaan sampah itu dengan budidaya maggot. Nah mereka akhirnya mau nggak mau jadi ketika dari warga sudah dipilah kadang kan ada yang nyelip-nyelip tuh Mbak. Nah mereka setiap hari menerima sampah tuh sore mereka pilah lagi. Nanti kemudian dikasih makan ke maggot. Jadi dipastikan memang sudah tidak buang ke TPS RW 1 ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Tapi menurut Bapak sendiri, Bapak sudah optimis belum sih Kelurahan Sukaraja itu bisa dikatakan kawasan bebas sampah? Kemarin kita kan itu kan baru 1 RW ya. Kita memang ada target 9 RW lagi. Betul. Nah, awal dulu ketika darurat sampah informasinya RW itu menolak. Kenapa? Karena ya sampah organik oke lah kita pisahkan tapi siapa yang narik? Nah, informasi ini ngobrol aja ya. Ini curhat lah di kewilayahan.
Ketika itu kan dari pendamping ya, ada pendamping pendamping pengelola dari DLH menjanjikan itu setiap 2 hari ditarik dan kejadiannya di sini memang tidak ditarik. Gitu. Akhirnya ketika Oh. kemarin kami gulirkan lagi bahwa pengelolaan sampah ini, pemilahan sampah ini sudah menjadi kemestian, bukan hanya terkait dengan darurat sampah kemarin. Mereka menantang kita, sok mau apa yang mau dilakukan? Kami sudah melakukan dan tidak ada penarikan, malah menjadi masalah yang baru Oke. ketika sampah organik tidak ditarik gitu. Akhirnya ya kami koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah. Akhirnya kami ambil di piket dari Gober itu. Kan kita tuh ada petugas gorong-gorong kebersihan. Ya. Nah, kita namanya jemputan sampah organik. Nah, kita konsolidasikan, saya ke tiap RW, saya datengin, rata-rata kan di weekend atau di malam hari. Untuk penjemputannya. Koordinasi dulu, Mbak. Koordinasi dulu. Jadi kami datengin ke RT-RT, kami yakinkan, kami pasang garansi bahwa itu sampah organik bakal kita tarik. Kenapa? Karena kita sudah punya budidaya maggot tersebut. Akhirnya alhamdulillah, walaupun memang belum 100%, kemarin juga tadi ada forum RW datang juga ya, kita sempat diskusi menyampaikan, ya Pak sudah mulai katanya, walaupun belum 100%, ya minimal di setiap RW itu ada titik sampah organik, kita nyebutnya TSO. TSO. Titik sampah organik yang kita jemput gitu, untuk nanti bisa menjadi pakannya maggot gitu, Mbak. Nah, dan memang ya mudah-mudahan dengan proses berjalannya waktu, dengan terbiasanya minimal ketika sudah ada titik sampah organik, warga yang belum memilah ketika melihat temannya, tetangganya Iya. memilah, Bisa mungkin mereka terinfluence bisa ya. terpengaruhi. Atau misalkan ketika dulu lah zaman COVID, nah, kita kan jarang pakai masker, apalagi Iya. Mbak Cita nih mukanya begini, nggak mungkin disembunyiin pakai masker kan, pengen kelihatan gitu. Tapi ketika terjadi COVID, bahkan Langsung. kita bisa negur teman sendiri, kamu Betul. mana maskernya? Betul, Nah, betul. nah kita ciptakan kondisi yang mungkin tidak bukan hal yang dalam waktu dekat, tapi ya mudah-mudahan itu kejadian gitu, Iya. bahwa warga teh sudah mulai saling mengingatkan antar sesama warga, kamu kok nggak dipilah gitu. Karena ketika sampah itu organik itu belum ketarik, karena Iya. kan nanti kemarin kan isunya itu kan ada pembatasan, ada pengurangan ritasi. Dari asalnya 173 nih Kota Bandung ke buang ke TPA Sari Mukti menjadi 140. Betul. Ada 32 ritasi yang berkurang, kebayangkan berapa ribu ton. Nah, ketika itu tertahan di TPS, otomatis kan dari TPS ke TPA, otomatis kan akan tersimpan tuh, terhambat. Ada tumpukan-tumpukan sampah di TPS. Nah, ketika TPS tumpuk, si mamang gerobak sampah juga nggak bisa narik, maka kan tertahan di warga. Nah, ketika sampah organiknya sudah tidak ada, minimal dampak sosialnya itu nggak terlalu besar. Iya. Ketika sampah residu, maka nggak terlalu bau lah istilahnya gitu. Betul, betul, betul. Seperti itu. Dan memang berbicara pemilahan sampah di warga, kalau saya yakin bisa sih, Mbak. Tapi memang bukan dalam waktu yang dekat. Ini berbicara perubahan perilaku. Nah, itu dia. Itu dia gitu. Kita juga udah datang ke ya simpul-simpul lah, Iya. simpul-simpul masa, ada ketua RW, ketua RT, sampai ke masjid sama Pak Lurah hari Iya. Sabtu, hari Minggu sampai habis Isya, habis maghrib Itu rata-rata ngumpulnya. sosialisasinya ya, Pak? Sosialisasi. Dan itu kita sosialisasinya sudah bukan sosialisasi harus memilah sampah, bukan. Kita langsung teknis. Bapak, rumahnya di sini, sok tentuin sama Pak RT mau kami jemput di mana sampah organiknya. Jadi langsung. Langsung, Mbak. Karena kita udah bukan tahap disosialisasi lagi. Dengan seperti ini, karena sosialisasi udah tahun kemarin lah. Betul. Udah setahun lebih kita sosialisasi terus. Makanya udah kita coba distimulus dengan langkah-langkah yang lebih struktural, lebih fungsional. Oke, mau dijemput di mana? Udah. Nanti minimal kalaupun belum semua warga, ya minimal sudah ada warga yang membuang. Ketika melihat, kadang kan warga tuh melihat kalau diajak ngobrol mah banyak penolakan. Iya, Mereka banyak barrier, banyak batasan. Aduh, masalah saya ini, Iya, masalah ini. Tapi ketika itu kejadian, itu berjalan. Nah, mudah-mudahan gitu. Itu salah satu bentuk ikhtiarnya dari kami. Cuman kalau untuk sampai level kelurahan, kami memang masih struggle karena kebetulan di RW 1 ini itu kan di lahan Pemprov tadi yang saya ceritakan, itu aksesnya itu ada melewati lahan punya aset kereta api, dan di sana sudah ada rumah-rumah yang kemarin kami sudah koordinasi dengan kereta api, bahkan orang PT KAI juga sudah datang. Itu ada yang sampai kontraknya baru tahun 94 belum diperpanjang, dan kami sedang meminta perizinan dari mereka untuk memberikan akses untuk penertiban bangunan di sana, karena ini kan asetnya aset PT KAI, tetap di bawah PT KAI. Kita nggak tahu aturannya seperti apa mereka. Nah, kami sedang menunggu surat itu, sudah kami 2 kali bersurat dan sudah ada respon, itu suratnya sedang diproses. Kenapa? Karena akses jalannya itu, Mbak, benar-benar cuma muat satu puskat, satu roda kecil yang Iya. itu sangat-sangat nggak ini kalau satu kelurahan belum bisa. Terkait dengan banyak tenaga yang kurang efisien lah. Iya. Makanya kami sedang menunggu itu, mudah-mudahan di ACC akhirnya bisa
bisa target kami itu Triseda itu bisa langsung masuk ke Iya. lokasi SPST tersebut gitu. Kurang lebih Baik, seperti baik. itu. Nah, Bapak terkait tadi sosialisasi ataupun praktek langsungnya nih, ini sudah merata Bapak ke seluruh warga yang ada di Kelurahan Sukaraja? Sudah, Pak, Sudah sudah ke merata ya? semua RW Heeh. RT minimal kami Sudah ada. sudah datangi, sudah kami sosialisasikan. Nah, nanti dengan door to door-nya kami akan kerjasama karena kemarin kan dari Pemkot juga sudah memanggil beberapa universitas ya perguruan tinggi di bawah Kopertis di LL Dikti barusan udah datang dari STHB. Kita sudah meng-create supaya mereka juga turut membantu door to door untuk sosialisasi ke rumah sambil mereka melakukan audit gitu. Jadi Iya. datang ke rumah, Bu udah dipilah belum misalkan. Kalau dia Oh jawab iya. udah boleh dilihat, Bu. Nah, itu proses audit. Yang Iya. kedua kalau belum dipilah nanti mereka akan edukasi juga dengan Oh, kelurahan. oke. Ya mudah-mudahan ya sedikit-sedikit lah kita lakukan lah apa yang bisa kita lakukan. Kalau berbicara risal kan itu tinggal nanti kita berpikir lah, strateginya seperti apa Iya. gitu. Upaya apa lagi nih Apa gitu ya? upaya apa lagi yang bisa kita lakukan Baik, gitu. baik. Nah, Bapak, selama sosialisasi nih Pak kepada warga, apa Pak tantangan atau mungkin bisa dibilang masalah nih Pak yang dihadapi dalam sosialisasi kepada warga dan dalam pastinya menciptakan kawasan bebas sampah? Yang pasti mah mindset ya Mbak ya, mindset warga karena ya udah turun temurun lah. Iya. Kan istilahnya baru tahun-tahun inilah kita di Kota Bandung mencanangkan pemilahan sampah sampai ada hashtag tidak dipilah tidak diangkut Betul. itu. Heeh. Itu kan hashtagnya lumayan agak sedikit lebih kuat nih. Iya. Kalau kemarin Kang Pisman hanya berupa ya edukatif gitu persuasif, tapi kalau tidak dipilah tidak diangkut sudah ada Udah penekanan. disiplin gitu Sudah ya, ada penekanan, ya betul. minimal mereka akan ada konsekuensi Iya. ketika sampahnya tidak dipilah tidak akan diangkut Iya. gitu. Nah itu memang terkendalanya itu dari warga Mbak, karena warga sudah merasa membayar retribusi, RW sudah membayar retribusi. Ya ada kadang ada pertanyaan Pak kalau kita sudah milah berarti kita udah nggak usah bayar retribusi. Nah, itu. Kadang ada bahasa seperti itu, kadang ada logika ngapain saya pilih kan saya udah bayar, saya udah bayar gerobak sampah. Nah itu hal-hal apa mindset seperti Yang itu yang masih memang susah ya, Pak ya. harus kita ya udah kita tinggalkan dulu lah minimal yang itu mah kita coba ke warga yang lain. Ya, jadi warga-warga yang belum memilah, alhamdulillahnya si para untuk mamang sampah gerobak sampah ini juga mereka sudah memahami akhirnya misalkan di RW 3 4 RW 3 dan 4 di TPS Budi itu sudah disediakan jadi ketika mereka datang kan si tukang TPS juga selama ini sudah memilah tapi hanya memilahnya sampah yang bisa dimanfaatkan sama sampah residu. Nah, yang sampah organiknya itu nanti disimpan di TPS. Itu menjadi salah satu titik sampah organik juga yang nanti dijemput oleh Gober gitu. Oh. Di Sukaraja ini kan ada 3 TPS, Pak. Mm. Teh. TPS Budi, TPS Gunung Batu Barat sama Gunung Batu Timur. Gunung Batu Timur yang di Borma, Gunung Batu Barat yang di depan Gateway. Nah, itu semuanya kalau sampah organiknya sudah kita arahkan ke para petugas yang di TPS-nya untuk Pak dipilahin nanti diambil sama Gober gitu. Dan itu memang lumayan juga ternyata jadi tantangan yang baru karena Iya. volumenya udah sangat besar. Gitu Baik, sih. baik. Jadi memang bisa dikatakan sementara ini yang bisa dibilang disiplin itu baru RW 1 ya, Pak ya? Ya RW 1 memang RW 1 ya? sudah Kawasan bebas sudah sampah bebas gitu ya. sampah Jadi mungkin mereka. RW-RW yang lain nih semoga bisa mengikuti RW 1 atau mungkin bisa Iya, jadi mudah-mudahan. percontohan ya, Pak ya. Tapi alhamdulillah Ah, sih Teh. Kemarin juga ya RW 3, RW 4 itu mereka juga sudah ada pemilahan karena kita kebetulan awal tahun kemarin ya bulan apa gitu. Maret apa April kan ada satu lahan yang dibebaskan sama BLBI. Nah, itu lahannya itu boleh dimanfaatkan kemarin tuh dapat izin. Nah, dilaksanakan pemilahan di sana dan itu kami proyeksikan menjadi kampung unggas. Jadi si gerobak sampah ditarik ke area situ, dipilah yang organiknya yang bisa dimakan oleh unggas diberikan. Tadi saatnya ada entok, tahu entok apa ya bahasa itik seperti lah. bebek ya. Nah, Oh iya itik. itik terus bebek, ayam di sana ada. Nah, ini sedang nanti dari DKPP juga sudah memproyeksikan itu menjadi kampung unggas yang mudah-mudahan lancar. Jadi nanti sampah organik itu nanti di sana dipilah lagi mana yang bisa dimakan oleh unggas yang enggak nanti masuk ke RW 1 untuk magot itu. Seperti Sudah banyak itu. kok Pak unggasnya? Baru kemarin teh baru berapa ya? Saya nggak ngitung sih ya, cuman memang sudah banyak sih Sudah kelihatan lumayan ya. dan memang sedang mempersiapkan kandangnya. Kemarin laporan PRWT Pak ini udah kita buat ini. Karena kan DKPP juga nggak langsung ngasih, mereka perlu juga melihat sudah ada belum prasarananya gitu. Nah itu swadaya semua Mbak. Alhamdulillah salah satu positifnya RW-RW Kelurahan Sukaraja ini sangat kooperatif. Termasuk kemarin RW 3, RW 4
semua juga sudah menentukan titik sampah organiknya. Beda Oke. dengan tahun kemarin, karena banyak penolakan terkait dengan tidak ada kepastiannya sampah organik ini mau ditarik sama siapa. Iya. Yang pas Masih awal-awal simpang siur darurat, ya. kalau sekarang ya mau nggak mau kita sedikit spend, ya istilahnya jam kerja gober kita Iya. tarik. Saya buat 3 tim, satu timnya 3 orang, dari tim kebersihan sama gorong-gorong, nanti ada yang tim Triseda, ada yang tim pemilahan gitu. Kami ambil ya minimal jalan aja dulu lah, mengurangi sampah organik. Kalau bisa sampai tidak ada sampah organik ke TPS gitu. Oke, baik. Baik, kita cukupkan Bapak untuk pembahasan sampah ini. Sekarang di sini saya masih ingin mengetahui nih Pak, Iya. terkait atau seputar yang ada di Kelurahan Sukaraja. Ini apa aja sih Pak potensi atau inovasi kewilayahan yang ada di Kelurahan Sukaraja Pak? Inovasinya paling di kita tuh ada Taman Raja ya, Taman yang Raja, ya saya itu katanya itu pernah baca Bapak. ikonik, Heeh. ikonik dan itu sebelum saya kesini juga saya udah tahu itu ada Taman Raja dan Oh. memang itu ada terapi batu ya, terapi batu Untuk kesehatan. Nah kesehatan. itu karena itu termasuk ruang terbuka hijau yang harus kami jaga. Kami juga kan ada tim penyiram. Nah di kita Oke. tuh ada alokasi Triseda khusus penyiram. Jadi taman-taman itu ada 2 orang timnya Iya, iya. untuk menyirami taman di sana. Setiap hari. Iya setiap hari dan memang kami juga menyarankan terakhir kemarin kita ada kerja bakti juga di sana ketika Di Taman kan Raja. ya ketika di Kecamatan Cicendo ini kan tiap tiap minggu itu ada kerja bakti tingkat kecamatan. Nah, diinisiasi oleh Kasih Ekbang dan Pak Camat. Nah, nanti setiap kelurahan menentukan titik-titiknya. Nah, kami di Taman Raja, terus di RW 1, di RW 4 pernah. Nah, termasuk seperti itu ya tetap kita jaga bersama, tapi yang namanya kelurahan kan kita juga nggak bisa menjaga semua dan ini Betul. memang sangat membutuhkan juga dari peran serta dari warga, peran serta dari pengurus RT RW untuk ikut memelihara gitu. Betul, betul. Gitu sih. Berarti memang ada upaya juga dari kelurahan ikut memelihara Taman Iya, Raja juga ya betul, Pak ya, ya. betul. Oke, baik, baik. Nah, Bapak sampai saat ini berarti kan itu sudah lama Bapak Taman Raja ini ada Sudah. nggak sih Pak misalkan akan dipercantik lagi, akan diperluas atau akan ditambah misalkan permainan anak barangkali itu ada nggak Pak sejauh Sudah ini? ada, Sudah ada ya sudah Pak ada ya? permainan anak. Heeh. Jadi kemarin juga Musrenbang karena itu sudah cukup baik, kami beralih ke lokasi yang lain di RW 1 itu. Jadi ada septic tank komunal yang dari Satgas Citarum Harum itu kurang tertata. Akhirnya kemarin yang Musrenbang itu kita kesanakan untuk. Oke. Jadi ya namanya di kelurahan kita aturlah mana yang lebih mementingkan karena si Taman Raja ini istilahnya mah ya strukturnya sudah ada, sudah terbangun, tinggal mempercantik, tinggal tahapan dekoratif gitu ya. Oh, Nah ya. kalau yang di RW 1 ini kemarin hanya berupa bekas komunal itu yang Satgas Citarum Harum, itu belum kurang indah lah istilahnya. Kemarin baru dari DKPP juga sudah dilaksanakan dan sekarang sedang ditambahkan SAB-nya. SAB itu saran air bersih dari DKPP. Nah itu karena kan berdekatan dengan area tadi Mbak, di sana tuh yang campur wae teh Mbak sama Teteh. Gak Di apa-apa, bebas. di SPST Legoksono itu memang kita ada buruan saya tapi kan sumber airnya kurang. Nah, Iya. alhamdulillah kemarin dari DKPP ada SAB sekarang sedang proses. Kemarin sudah 40 meter digali. Nah, sedang membangun struktur buat torennya. Mudah-mudahan sampai ke sana gitu. Nah, makanya kita tuh nggak langsung fokus di satu gitu, Mbak, tapi kita sebarkan kan kita ada 10 RW. Betul. Betul, kadang kan RW teh mah cenah RW hiji wae nah RW kan RW Taman Raja ini di RW 5, nah RW 5 wae kan RW 5 mah daerah komplek udah enakeun kadang gitulah. Oh, jadi Taman Kalau Raja itu ada di komplek ada di RW 1, di RW 5 RW kalau Taman 5. Raja. Nah, yang Taman Raja kemarin RW 5. tahun ini kita tamannya yang di RW 1, fokusnya di sana. Oh. Kemarin sudah dilaksanakan dan sekarang ya mudah-mudahan semua lancar lah. Karena target kami itu SPST itu supaya kalau sumber air sudah ada kan enak gitu untuk buruan Iya. sayanya kita setnya seperti apa. Cuman memang ya itu tadi lah fasilitasnya sangat-sangat terbatas Iya. itu sampai bisa dibilang 80% itu swadaya dari RW 1. Baik, baik, Jadi baik, kita ketika baik. ada program buruan saya kita kasih ke sana stimulus-stimulus seperti itu Iya. yang hanya bisa kita lakukan gitu. Baik, baik. Berarti bisa dibilang Taman Raja ini bisa dikatakan ini ya Pak ikon ya, Icon, ikon dari betul. Kelurahan Sukaraja. Karena ini wargi Bandung kalau yang saya lihat di foto dan di videonya juga, jadi itu tuh batu yang disusun ya Pak ya, Iya. batu yang disusun yang agak muncul gitu batunya. Jadi itu memang untuk terapi kesehatan untuk kaki. Jadi wargi Bandung bisa tuh jalan-jalan di Taman Raja itu atau mungkin bisa sambil berjemur ya Pak ya, sambil Ya enak sih. sambil Itu berjemur. view-nya langsung ini kalau dulu kan masih rame
bagian belakangnya bandara, Oh iya, view-nya. bandara Nah, kalau katanya. orang kan sampai harus masuk dulu tuh ke Critical Elephant yang kemarin sempat viral. Iya, Kalau kita mah nggak usah Taman Raja Taman aja, Raja. ngeliat pesawat Katanya sambil bisa ngelihat apa pesawat take off katanya take off kayak gitu. sama ini, Sama landingnya. sama landingnya bisa. Luar biasa. Jadi boleh wargi Bandung bisa kunjungin Taman Raja di Kelurahan Sukaraja di RW 5 ya Pak ya. Betul. Baik. Tapi tetap kalau datang ke sana harus sampahnya dipilah. Nah itu dia. Tapi Yang sudah buang disediakan sampahnya. ya Pak ya tempat Sudah sampahnya ada, ya. sudah ada, Oke sudah. luar biasa. Bapak terakhir nih Bapak ajakan kepada wargi Bandung agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, terkait dengan mari kita sukseskan program Kang Pisman, kurangi pisahkan dan manfaatkan, khususnya terkait dengan persiapan darurat sampah. Kita laksanakan pemilahan sampah dari rumah, memisahkan sampah organik dengan anorganik, karena akan kita jalankan di pemerintah Kota Bandung dengan jargon tidak dipilah, tidak diangkut. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, sampahnya masih tercampur, itu ada resiko tidak terpilah. Siapa yang rugi? Nanti bapak ibu sendiri yang rugi. Dan ini tidak ada ruginya kalau kita memilah sampah gitu. Justru akan lebih sehat dan lebih bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu saja Teh, cekap. Iya betul sekali Bapak ya, tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan sekarang tuh dari sampah bisa menjadi rupiah ya Pak Bisa ya. menjadi rupiah, Ada banyak kebetulan. bank sampah, ada saya pernah Bapak liputan itu namanya Wahu. Jadi itu tuh kita tuh bisa menukarkan sampah plastik, entah itu botol, entah itu kantong plastik, ditukarkan bisa menjadi uang. Betul, betul, Gitu betul. wargi Bandung. Jadi sekarang banyak sekali untuk penukaran-penukaran sampah ataupun sampah plastik. Jadi yuk bareng-bareng kita pilah sampah dan betul tidak dipilah, tidak diangkut ya Tidak Pak ya, diangkut, tidak betul. diangkut. Jadi memang sekarang Kota Bandung akan lebih disiplin nih kepada Iya. warganya yang masih tidak dipilah ataupun masih buang sampah sembarangan seperti itu. Bapak terima kasih banyak Bapak Sami-sami, atas mangga. informasinya, cukup informatif juga dan pastinya apapun nih yang sedang Bapak jalankan dengan tim, dengan Bapak Lurah juga semoga diberi kelancaran dan diberi Amin, ya rabbal kemudahan. alamin. Pastinya semangat terus Bapak Siap. untuk terus Insya Allah. apa ya bisa dibilang sosialisasi kepada warga, terus bawelin warganya Nah, gitu itu. ya, agar semua disiplin bukan hanya salah satu RW Oh, iya. saja. Ya, Baik, betul, Pak. mudah-mudahan. Iya, terima Amin. kasih banyak Bapak. Sehat selalu. Sami-sami, Baik. amin. Wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.